Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada materi Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 sampai ayat 26 dengan dosen pengampu Bapak Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا, yang artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Bacakanlah Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25-26 tersebut, ketiga ayat ini menceritakan Asbabul Kahfi, yaitu para pemuda beriman yang tidur di dalam gua selama waktu yang sangat lama, 300 tahun ditambah 9 tahun. Melalui kisah ini, Allah ingin menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang benar-benar tahu tentang waktu dan rahasia alam semesta. Manusia punya ilmu yang terbatas. Al-Quran adalah wahyu yang benar dan tidak bisa diubah. Tidak ada tempat perlindungan sejati selain Allah. Untuk penjelasan tafsirnya, yaitu menurut Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, yang mana beliau adalah tafsir Al-Jawahir. Beliau dikenal dengan gaya tafsir yang menghubungkan Al-Quran dengan sains, ilmu pengetahuan modern. Jadi beliau menjelaskan ayat-ayat ini dengan cara ilmiah. Untuk maknanya, menurut beliau yaitu yang pertama, ayat 25, mereka tidur 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini bukan hanya kisah sejarah, tapi bukti ketetapan ilmu Allah. Tantawi menjelaskan bahwa selisih 9 tahun itu berasal dari perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah, yang menunjukkan bahwa Allah Maha teliti dan Maha mengetahui, yang mana artinya Allah tahu segala sesuatu secara ilmiah dan pasti melebihi ilmu manusia. Yang kedua, ayat 26, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Tantawi menafsirkan ini sebagai bukti kesempurnaan ilmu Allah dan mengaitkannya dengan ilmu optik, penglihatan, dan fisika pendengaran. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak ada suara atau cahaya di alam semesta yang luput dari pengetahuannya, yang artinya sains modern hanya menyingkap sebagian kecil dari kebesaran ilmu Allah. Yang ketiga, ayat 27, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tantawi menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber semua ilmu dan kebenaran, tidak boleh diubah karena kebenarannya abadi, yang artinya umat Islam harus terus belajar dan meneliti, tapi tetap berpegang pada wahyu Allah. Lalu yang kedua, yaitu menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Beliau menafsirkan dengan pendekatan syar'i, keagamaan, dan adab terhadap Allah. Yang pertama, yaitu ayat 25, menjelaskan dengan pasti bahwa Asbabul Kahfi tidur 309 tahun, selisih Samsiah dan Komariah. Yang mana maknanya yaitu Allah menunjukkan kekuasaannya dan membenarkan kisah itu secara ilmiah sekaligus spiritual. Yang kedua, ayat 26 menekankan bahwa hanya Allah
yang tahu segala rahasia, maka manusia harus tawadhu atau rendah hati dalam berilmu dan tidak boleh sombong dengan pengetahuan. Maknanya itu ilmu manusia terbatas, jadi jangan merasa kita paling tahu. Ayat 27 yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menyampaikan wahyu tanpa mengubahnya sedikit pun. Maknanya yaitu Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dari penafsiran Syekh Tantawi Jauhari dan Profesor Dr. Wahbah Azwilidi terhadap surat Al-Kahfi ayat 25-27 dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan ilmu Allah bersifat mutlak, meliput segala yang tampak dan yang gaib. Waktu, ruang, dan ilmu manusia hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan Allah. Keimanan dan ketundukan kepada wahyu ilahi merupakan fondasi kehidupan beragama. Al-Quran menjadi sumber utama kebenaran yang tidak dapat diganti oleh teori manusia. Asbabul Kahfi menjadi simbol keteguhan iman di tengah tekanan dan ujian duniawi, serta bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang kepada hamba yang ikhlas. Al-Quran harus dibaca, dipelajari, dan diamalkan secara ilmiah dan spiritual karena ia mencakup petunjuk hidup yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menanamkan nilai tawakal, keimanan, dan kesadaran ilmiah bahwa ilmu pengetahuan sejati harus menguatkan keimanan, bukan menjauhkannya. Yang ketiga, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ayat-ayat ini turun karena kaum Quraisy ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi atau pemuda yang tidur lama di gua. Pertanyaan itu diajarkan oleh orang Yahudi di Madinah untuk menguji kebenaran kenabian. Lalu turunlah ayat ini. Untuk ayat 25 menjelaskan berapa lama Ashabul Kahfi tertidur. Lalu ayat 26 untuk mengingatkan bahwa hanya Allah yang tahu pasti tentang rahasia waktu dan juga hal-hal gaib. Untuk ayat 27 menegaskan bahwa Nabi harus terus membaca dan menyampaikan wahyu karena Al-Quran tidak bisa diubah dan hanya Allah tempat berlindung. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai tarbawi atau nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 25-27. Yang pertama yaitu ketetapan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti nilai pendidikannya yaitu manusia harus belajar terus, tapi harus sadar pula bahwa ilmu kita sangat kecil dibanding ilmu Allah. Yang kedua, ketekunan iman, seperti Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan dunia demi menjaga iman. Nilai tarbawinya yaitu dalam pendidikan, iman harus jadi dasar setiap ilmu. Jangan hanya pintar, tapi juga berakhlak. Yang ketiga, kebenaran wahyu atau Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diubah nilainya, yaitu jadikan Al-Quran sumber utama dalam berpikir, bersikap, dan juga mencari kebenaran. Yang keempat, ketergantungan manusia kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung selain Allah. Nilai tarbawinya itu dalam hidup dan belajar kita wajib berusaha, tapi tetap bertawakal dan berharap hanya pada ketentuan Allah. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita ringkas bahwasanya surat Al-Kahfi ayat 25-27 mengajarkan bahwa hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Manusia wajib beriman, rendah hati dalam berilmu, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Semua usaha manusia harus disertai tawakal kepada Allah, karena hanya dialah tempat berlindung yang sejati. Cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.